AC Milan didirikan sebagai klub kriket dan sepak bola Milan pada tanggal 16 Desember tahun 1899 oleh ekspatriat Inggris, Alfred Edwards dan Herbert Kilpin, yang datang dari kota Inggris Nottingham. Untuk menghormati asal-usul bahasa Inggris, klub telah mempertahankan ejaan bahasa Inggris dari nama kota, yang bertentangan dengan ejaan Italia Milano yang terpaksa menanggung bawah rezim fasis. Milan memenangkan kejuaraan Italia pertama pada 1901 dan dua lagi secara beruntun pada tahun 1906 dan 1907. Pada tahun 1908, Milan mengalami perpecahan yang disebabkan oleh perselisihan internal atas penandatanganan pemain asing, yang menyebabkan pembentukan tim lain Milan berbasis FC Internazionale Milano. Setelah pemisahan, Milan menyentuh kejuaraan di tahun 1910 sampai tahun 1911 dan tahun 1911 sampai tahun 1912 kedua kejuaraan dimenangkan oleh Pro Vercelli, sedangkan pada tahun 1916, Rossoneri menempatkan di papan pengumuman Piala Federal. Pada musim berikutnya tim memenangkan kejuaraan daerah dua kali tetapi gagal untuk mendapatkan kesuksesan dalam tahap nasional. Pada dekade 50-an, Milan ditakuti di bidang sepak bola dunia. Karena mempunyai trio Grenoli, yang terdiri atas Gunnar Gren, Gunnar Nordahl dan Nils Lidholm. Ketiganya merupakan pemain asal Swedia. Gren dan Nordahl beroperasi di sektor depan sebagai striker, sementara Lidholm mendukung serangan sebagai penyerang bayangan atau playmaker. Tim pada masa ini juga dihuni oleh sekelompok pemain-pemain berkualitas pada masanya, seperti Lorenzo Buffon, Cesare Maldini, dan Carlo Anovazzi. Kemenangan tersukses AC Milan utama mereka, yang dikenal sebagai Liga Champions UEFA, dengan mengalahkan Benfica 2-1. Ini juga merupakan pertama kalinya sebuah tim Italia memenangkan Piala Eropa. Meskipun begitu, selama tahun 1960-an piala kemenangan Milan mulai menyusut, terutama karena perlawanan berat dari Inter yang dilatih Helenio Herrera. Scudetto berikutnya tiba hanya di 1967-68, berkat gol Pierino Prati, top skor Serie A di musim tersebut. Piala Winners berhasil direbut ketika mengalahkan Hamburg SP dan juga berkat dua gol dari Kurt Hamrin. Musim selanjutnya AC Milan memenangkan Piala Eropa kedua 4-1 saat mengalahkan Ajax Amsterdam. Dan pada 1969 memenangkan Piala Interkontinental pertama, setelah mengalahkan Estudiante de La Plata dari Argentina dalam dua leg dramatis 3-0 dan 1-2. Pada tahun 1970, Milan merebut 3 gelar Coppa Italia dan gelar Piala Winners kedua. Namun tujuan utama Milan adalah Scudetto ke-10, yang berarti mendapatkan 1 bintang untuk tim di Italia. Setiap tim yang meraih 10 gelar Liga mendapat bintang yang disematkan di jersinya. Di 1972 mereka meraih semifinal Piala UEFA, kalah dari pemenang sesungguhnya, Tottenham Hotspur. Musim 1972-73 mereka hampir memenangkan Scudetto ke-10, tetapi gagal karena hasil kalah menyakitkan dari Hellas Verona di pertandingan terakhir musim. AC Milan menunggu sampai musim 1978-79 untuk meraih Scudetto ke-10 mereka, yang dipimpin oleh Gianni Rivera, yang pensiun dari dunia sepak bola setelah membawa timnya meraih kemenangan tersebut.
Namun hasil terburuk datang kepada Rossoneri setelah memenangkan musim 1979-80, Milan didegradasi ke Serie B oleh FIGC bersama SS Lazio, karena terlibat skandal perjudian Totonero 1980. Di 1980-81 Milan dengan mudah menjuarai Serie B, dan kembali ke Serie A, di mana penyakit tersebut terulang di musim 1981-82, Milan terdegradasi kembali. Setelah serentetan masalah menerpa Milan, dan membuat klub kehilangan suksesnya, AC Milan dibeli oleh entrepreneur Italia, Silvio Berlusconi. Berlusconi adalah sinar harapan Milan kala itu. Dia datang pada 1986. Berlusconi memboyong pelatih baru untuk Milan, Arrigo Sacchi, serta 3 orang pemain Belanda, Marco van Basten, Frank Rijkaard, dan Ruud Gullit, untuk mengembalikan tim pada kejayaan. Ia juga membeli pemain lainnya, seperti Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, dan Giovanni Galli. Sacchi memenangkan Serie A musim 1987-88, di 1988-89. Milan memenangkan gelar Liga Champions ketiganya, setelah mempecundang Steaua Bukares 4-0 di final, dan gelar Piala Interkontinental kedua mengalahkan Nacional de Medellin 1-0 gol tercipta di babak perpanjangan waktu. Tim mulai mengulangi kejayaan mereka di musim-musim berikutnya, mengalahkan Benfica dan Olimpia Asuncion di 1990. Sacchi digantikan dengan Capello di musim berikutnya. Capello yang menandatangani kontrak baru dengan Milan merekrut banyak pemain potensial seperti Christian Ziege, Patrick Kluivert, Jesper Blomqvist, dan Leonardo, tetapi hasilnya sama buruk dengan musim sebelumnya. Musim 97-98 mereka berakhir di peringkat ke-10. Hasil ini tetap tidak bisa diterima para petinggi Milan, dan seperti Sacchi, Capello dipecat. Dalam pencarian mereka untuk seorang manajer baru, Alberto Zaccaroni menarik perhatian Milan. Zaccaroni adalah manajer Udinese yang telah mengakhiri musim 97-98 untuk Udinese pada posisi ketiga Serie A. Milan mengontrak Zaccaroni bersama dengan 2 orang pemain dari Udinese, Oliver Bierhoff dan Thomas Helveg. Milan juga menandatangani Roberto Ayala, Luigi Sala dan Andres Guglielmin Pietro, dan dengan formasi kesukaan Zaccaroni 3-4-3 Zaccaroni membawa klub memenangkan Scudetto ke-16 kembali ke Milan. Meskipun sukses di musim sebelumnya, Zaccaroni gagal untuk mentransformasikan Milan seperti The Dream Team dulu. Pada musim berikutnya, meskipun munculnya striker Ukraina Andriy Shevchenko, Milan mengecewakan fans mereka baik dalam Liga Champions UEFA 99-2000 ataupun Serie A. Milan keluar dari Liga Champions lebih awal, hanya memenangkan 1 dari 6 pertandingan 3 seri dan 2 kalah, dan mengakhiri musim 99-2000 di tempat ketiga. Milan tidaklah menjadi sebuah tantangan bagi 2 pesaing Scudetto kala itu SS Lazio dan Juventus. Pada musim berikutnya, Milan memenuhi syarat untuk Liga Champions UEFA 2000 dan 2001 setelah mengalahkan Dinamo Zagreb dengan agregat 9-1. Milan memulai Liga Champions dengan semangat tinggi, mengalahkan Besiktas dari Turki dan raksasa Spanyol Barcelona, yang pada waktu itu terdiri dari superstar internasional kelas dunia, seperti Rivaldo dan Patrick Kluivert. Tapi performa Milan mulai menurun secara serius seri melawan sejumlah tim yang dipandang sebagai kecil atau lemah secara teknis untuk Milan, terutama kalah 2-1 oleh Juventus di Serie A dan 1-0 saat jumpa Leeds United. Dalam Liga Champions putaran kedua, Milan hanya menang sekali dan seri 4 kali. Mereka gagal untuk mengalahkan Deportivo de La Coruña dari Spanyol di pertandingan terakhir dan Zaccaroni dipecat. Cesare Maldini, ayah dari kapten tim Paolo Maldini diangkat dan hal segera menjadi lebih baik.
Debut kepelatihan resmi Cesare Maldini di Milan dimulai dengan menang 6-0 atas AS Bari, yang masih memiliki senjata muda, Antonio Cassano. Itu juga di bawah kepemimpinan Cesare Maldini Milan mengalahkan saingan berat sekota Internazionale Milan dengan skor luar biasa 6-0, skor yang tidak pernah diulang dan di mana Serginho membintangi pertandingan tersebut. Namun setelah bentuk puncak saat itu Milan mulai kehilangan lagi termasuk kekalahan 1-0 yang mengecewakan, kala berjumpa Vicenza Calcio, dengan satu-satunya gol dalam pertandingan yang dicetak oleh seorang Luca Toni. Terlepas dari hasil ini, Dewan Direksi Milan bersikukuh bahwa Milan harus mencapai posisi keempat di akhir musim. Akan tetapi Cesare Maldini gagal dan Milan hanya mampu di posisi ke-6. Milan memulai musim 2000-2001 dengan arsitek tim baru yaitu Fatih Terim, diangkat sebagai manajer, menggantikan Cesare Maldini, dan cukup sukses. Namun setelah 5 bulan di klub, Milan tidak berada di 5 besar liga dan Terim dipecat karena gagal memenuhi harapan direksi. Terim digantikan oleh Carlo Ancelotti, meskipun rumor bahwa Franco Baresi akan menjadi manajer baru. Terlepas dari masalah cedera pemain belakang Paolo Maldini, Ancelotti berhasil dan mengakhiri musim 2001-2002 dalam peringkat 4, tempat terakhir untuk di Liga Champions. Ancelotti membawa Milan meraih gelar juara Liga Champions pada musim 2002-2003, ketika mengalahkan Juventus lewat drama adu penalti di Manchester, Inggris. Milan terakhir kali meraih gelar prestisius dengan merebut juara Liga Italia pada musim kompetisi 2003-2004, sekaligus menempatkan penyerang Andriy Shevchenko sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Italia, maka Rossoneri pun semakin ditakuti. Pada musim 2004-2005 Milan mengakhirinya tanpa gelar sama sekali. Setelah kandas di babak perempat final Coppa Italia oleh Udinese Calcio dan kalah bersaing dengan Juventus di pentas Serie A, Milan harus pulang dari Istanbul dengan tangan hampa setelah takluk dari Liverpool secara dramatis di laga final Liga Champions UEFA 2005. Pada laga tersebut Milan berhasil unggul 3-0 di babak pertama, namun kelengahan dan kecerobohan, dan seolah tak belajar dari pengalaman mereka saat dikalahkan oleh Deportivo La Coruña, pada babak perempat final Liga Champions edisi sebelumnya. Saat itu Milan berhasil menang 4-1 di leg 1 namun kalah 0-4 di leg kedua, membuyarkan harapan mereka untuk merengkuh gelar ketujuh mereka di pentas tertinggi ranah Eropa tersebut. Liverpool musim kompetisi Liga Italia Serie A 2006-2007, Milan menaklukkan Liverpool 2-1 lewat 2 gol Filippo Inzaghi. Gelar ini pun menuntaskan dendam Milan yang kalah adu penalti dengan Liverpool 2 tahun silam. Musim 2007-2008, Milan terpaksa bermain di kompetisi Piala UEFA setelah hanya berhasil pada posisi kelima klasmen Serie A. Pada transfer paruh musim 2008-2009, Milan mendatangkan David Beckham dengan status pinjaman dari klub sepak bola Amerika Serikat LA Galaxy. Pada akhir musim 2009 Milan menempati peringkat ketiga klasemen Liga Serie A. Musim 2009-2010, diawali Milan dengan hasil yang tidak memuaskan. Bermula ketika Milan meraih hasil imbang 2-2 melawan Los Angeles Galaxy, seterusnya, Milan terus menuai hasil negatif. Milan terperosok di ajang World Football Challenge 2009, di ajang Audi Cup, Milan juga kalah oleh Bayern Munchen dengan skor 1-4. Bahkan memasuki musim 2010-2011, Milan dipimpin oleh Massimiliano Allegri. Pada awal musim Allegri Milan dikejutkan dengan kekalahan 0-2 dari tim promosi AC Cesena. Pada pertandingan derby tanggal 14 November tahun 2010, Milan mengalahkan Internazionale di Giuseppe Meazza dengan gol tunggal penalti Ibrahimovic. Milan terakhir juara Serie A 2010-2011, hadirnya Massimiliano Allegri mampu menghantarkan Milan merebut gelar Scudetto,
Walau sempat menurun performa Milan di awal musim 2010-2011, namun Milan mampu menjadi juara di Serie A. Untuk gelar Piala Eropa seperti Liga Champions maupun Piala UEFA, sampai tahun 2020 pun Milan belum mampu untuk merebut kembali ajang benua biru tersebut. Perjalanan berliku AC Milan dalam sejarah sepak bola Italia sangatlah panjang. Dari mereka mengalami beberapa masalah hingga berulang kali menjadi juara, AC Milan tetaplah AC Milan, yang sangat dicintai dan dibanggakan oleh para fans Milanisti serta kurva Sud Milan. AC Milan telah menunjukkan di kota mode dunia inilah AC Milan dibentuk dalam sejarah panjangnya. Dan akan terus tampil di persepakbolaan Italia maupun Eropa. Terima kasih telah menyaksikan channel kami.